Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week. Halo semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Pasti kalian penasaran kan dengan printer Epson L3110 ini yang basicnya itu all in one, dimana dia itu bisa nge-scan, nge-print dan juga ngefotokopi. Nah, aku belinya itu di Shopee, di official store-nya dengan harga 2.374.000. Sebenarnya di luar official store-nya itu banyak yang lebih murah, cuman aku nggak mau ngambil resiko untuk pembelian barang elektronik di Shopee ataupun toko online lainnya, karena itu bener-bener harus banyak banget pertimbangannya. Meskipun aku pengen yang gratis ongkir ataupun ongkirnya itu dipotong dan lain sebagainya, tapi aku nggak mau ngambil resiko jika barangnya itu packingannya nggak bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dari segi packingannya ini, dari Epson official store-nya ini itu biasa aja kalau menurut aku. Dia hanya menggunakan dus bawaan printernya dengan dilapisi plastik dan juga double tip yang emang sedikit kesulitan untuk membukanya. Nah, di dalamnya itu terdapat tinta sebanyak 4 buah. Ada yang warna hitam, biru, merah dan juga kuning. Ya, ini tuh masing-masing tinta bawaannya dari Epsonnya sendiri. Lalu printer Epsonnya yang dilapisi oleh plastik supaya mungkin ngurangin kalau ada lecet. Dan juga di bawahnya ternyata ada kabel penyambungnya dan juga ada buku panduan, lalu juga ada kabel yang menyambungkan ke laptop ataupun komputer kalian. Nah, di sini ini masih tersegel ya, jadi nggak tipu-tipu, nggak barang bekas, ini masih baru kelihatannya juga. Dan juga di situ ada buku petunjuk bagaimana cara menyetelnya, lalu juga ada buku garansinya langsung dari Epson, dan juga ada instalannya itu berupa CD yang nanti akan diinstal ke laptop atau komputer kalian. Nah, lalu juga di printer Epsonnya ini terdapat sejenis double tip biru gitu. Aku juga kurang tahu fungsinya untuk apa. Kalau misalkan aku pikirkan itu mungkin untuk menyegel bahwa printer itu masih baru, maksudnya masih ada segelnya gitu. Dan itu benar-benar banyak dan aku harus copotin satu-satu. Nah, sebenarnya aku ngeberaniin diri untuk membeli printer di Shopee itu karena sebelumnya aku pernah membeli HP Samsung di official store-nya Samsung, dan itu benar-benar nggak ada kendala, pemakaian sampai 4 bulan pun masih jalan dengan baik. Dan jadi aku ngeberaniin diri di Shopee beli di official store-nya. Dan aku saranin kalau mau beli barang elektronik di Shopee atau di toko online lainnya itu harus di official store-nya, setidaknya ada jaminan ketika barang nyampe itu lecet dan lain sebagainya. Dan juga harap benar-benar membaca description box dari toko itu sendiri. Nah, di situ ada tangki tintanya dan ini adalah tampilan keseluruhan dari Epson L3110. Nah, sekarang kita masuk ke pengisian tinta. Dibuka dulu tangkinya semua. Nah, sebelumnya aku itu punya printer Canon, dimana aku rasa itu ribet banget dalam segi pengisian. Dan kalaupun
itu dilakukan sendiri, dan kalaupun aku nggak bisa itu harus ke ahli, dan banyak banget kendalanya. Aku udah pakai yang di luar juga masih tetap banyak banget kendalanya. Dan pertama kali aku ngelihat Epson L3110 ini aku langsung suka banget karena dari segi pengisian tintanya juga bener-bener mudah banget, dan aku bisa ngisi oleh dengan sama sendiri gitu ya, ngisi sendiri, dan itu tuh bener-bener gampang. Kenapa? Karena dia itu terdapat pengunci di ujung tintanya itu, sehingga kalau kita tuangkan tinta ke tangkinya dia nggak akan belepotan atau kemana-mana gerak sana sini, dia akan terus saja mengisi sampai tangkinya itu full, seperti itu. Nah, ini pengisian warna merah. Nah, kalau sebenarnya nggak belepotan, cuman karena emang aku masih awal-awal kali aku grogi gimana, takutnya salah, jadi itu tadi agak sedikit tumpah dikit, dan aku langsung aja lap sama tisunya. Nah, kalau misalkan udah semua itu, kita tutup lagi tangkinya itu nanti semuanya. Nah, itu aku supaya nggak ada yang tersisa di atasnya ya, karena tadi aku cabut pasang gitu. Nah, di situ lihat ya, tangkinya itu udah full sama tintanya. Nah, sebelum kita ngeprint itu, kita harus menyetel dulu si printernya dengan cara menghubungkan kabel colokan ke terminal, lalu dicolokkan juga ke printernya. Nah, kita harus menyetel dulu printernya dengan cara kita tekan tombol powernya itu 1 kali, dan dia akan kedap-kedip gitu kan ya. Tunggu aja sekitar 1 menit sampai si lampu merah menyala yang di bagian tombol lainnya ya, itu udah nyala, dan tunggu juga sampai nggak berkedip lagi. Nah, sudah ditunggu, lalu setelah itu tekan tombol resume yang tadi di sebelah tombol merah warna merah itu, tekan selama 3 detik, langsung lepas lagi. Nah, si tombol power yang warna kuning itu akan berkedap-kedip lagi, dan itu merupakan proses pengisian tinta yang memakan waktu 15-30 menit. Nah, setelah itu kita langsung deh mulai ngeprint. Aku coba untuk ngeprint stiker dan foto gambar gitu di HPS biasa, dan hasilnya memang bener-bener bagus sih menurut aku. Ini jelas banget dan warnanya juga hampir sama. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye, see you next video.